mau disebutin namanya. Dan ini adalah slip gaji karyawan sini, bisa dilihat nih. Rinciannya itu ada translate bahasa Indonesianya nih. Nah, ini rincian upah bulanan. Dari sini nih, ini dari mulai gaji pokok, jam lembur. Ini saya jelasin dulu. Ini saya sebutin dulu, nanti saya jelasin. Jam lembur, gaji kotor, terus masuk ke potongan gaji bersih. Nah, saya sebutkan di sini gaji kotornya ya. Gaji kotornya itu di sini kelihatan nggak ya? Kelihatan kan? Ini nih gaji. Ini. Ini gaji kotornya. Yaitu sekitar, saya sebutin ya. Nanti kotornya 4.917.750 won. Tuh, kalau di rupiah itu sekitar 50 juta lebih lah. Gila, hampir mau 60 juta lah. Terus ini gaji pokoknya, gaji basicnya itu 1.745.000 ya, sesuai nodong pula. Nah, terus dia tuh yang bikin banyak itu lemburannya banyak, jam kerjanya banyak nih. Ada kayak canop sutang. Nah, lembur sutangnya itu juga jagan itu dimasuk, ada sutangnya dia, yaitu 71 jam, yaitu upahnya 889.275 won. Itu untuk yang 71 jam ya. Terus ada lagi nih yagan sutang atau tunjangan lembur itu dia 126 jam, bayangin 162 jam, yaitu upahnya 526.050 won. Terus ada teken sutang, yaitu upah kerja khusus lah. Ini kayak hari Minggu, tanggal merah, Sabtu, itu dia 112 jam, yaitu sebesar upahnya 1.555.275 won. Jadi dari sini pun udah kelihatan kan jumlahnya. Terus ditambah upah tambahan, dia tuh kayak ya bonus lah, tapi dalam bulanan gitu 200.000 won. Nah, jadi totalnya itu tadi dari pemasukan itu atau gajinya dari lemburnya itu totalnya tadi itu 4.917.750 won. Terus ini masuk ke potongannya, saya sebutin potongannya. Potongannya itu yaitu ada pajak pendaftaran atau ganggapse atau pajak penghasilan sebenarnya, yaitu 370.080 won. Terus potongan asuransi itu 204.360 won. Terus ada kayak Gukmin itu kalau di sini tuh sebenarnya uang asuransi. Uang pensiun, yang bener itu mas. Nanti dikembaliin sih, tapi ini dipotong tetap kan. Yaitu Gukmin itu uang kita dipotong, nanti dikembaliinnya 2 kali lipat. Kalau ini potongannya Gukmin 157, berarti nanti dikembaliinnya 2 kali lipat, yaitu sekitar 314.000. Nah, itu yang nanti kembali lagi ke kita. Tapi nanti kembalinya setelah pulang. Nah, terus ada uang pinjaman, mungkin dia pinjaman apa nggak tahu ini, yaitu Kabul Gongje. Nah, itu 137. Terus ada kayak potongan Gisuksa itu 225.000. Jadi total potongannya dia itu 1.093.540 aja. Gaji bersihnya nih, yaitu gaji bersihnya di sini kelihatan tuh. Ini gaji bersihnya yaitu 3.824.210 won. Nah, jadi di sini udah jadi hal yang umum, yaitu ketika gajinya besar, potongannya besar ya. Jadi ini gambarannya lur, gajinya tuh kan lumayan tuh ya. Ini gajinya. Tapi tadi kan teman-teman harus bisa sesuaikan loh. Ini bukannya gimana ya? Dari kerjanya tadi kita lihat kan yang tadi tuh. Jadi kerjaannya tuh kayaknya sebenarnya nggak berat ya, kayak kita lihat tadi tuh. Ringan lah botol, terus kardusnya juga paling berapa, nggak berat. Cuma dia tuh ribet. Karena jadi buat temen-temen ini, khususnya yang lagi belajar nih ya, semangat. Memang Korea itu bukan negeri impian sih, tapi kalau menurut saya di Korea kita bisa wujudin mimpi kita. Nah, itu gambarannya. Tapi jangan kita berpikir manisnya dulu ya. Tetap nanti kita tuh nggak tahu rezeki kita, karena rezeki itu masing-masing. Mungkin rezekinya mas ini sama mas yang satu pabrik ini memang rezekinya lumayan besar dia di pabrik, dapat pabrik yang bagus, bonafit. Tapi kan kita nggak tahu rezeki kita. Nah, tapi yang jelas gaji di Korea itu relatif lor, nggak semuanya segini, nggak semuanya sampai 55 juta sampai 60 juta kayak gini nih kalau dirupiahin ya. Gajinya relatif. Jadi ada yang, bahkan teman saya itu ada loh yang gajinya basic cuma dapat 1.300.000 karena dia Sabtu Minggu libur. Terus jam kerjanya cuma 8 jam, gak ada lembur. Nah, itu bayangin lur. Jadi intinya gaji besar atau kecil itu masalah cukup nggak cukupnya itu kembali lagi pada dasarnya, yaitu pada rasa syukur. Seberapa kita besar bersyukurnya, disitulah. Gajinya besar, kalau kita bersyukur ya cukup. Gajinya kecil pun kalau kita bersyukur ya cukup. Jadi intinya tuh
seberapa besar ataupun kecilnya gaji kita yang kita terima, insya Allah itu akan cukup dan berkah apabila kita bersyukur. Ketika kita gajinya besar, pasti kita kerjanya lebih capek, kita lebih harus mengorbankan waktu, mengorbankan ya tenaga, pikiran, terus kita juga bisa resiko juga lebih besar gitu loh. Jadi nanti buat teman-teman yang mau kerja nih, yang mau ikut tes nih sekarang nih, tetap semangat. Dan ini bisa buat jadi gambaran bahwa di Korea tuh kerjanya tuh seperti ini. Tapi untuk masalah gaji di Korea itu relatif, nggak semua gajinya besar. Gaji besar itu disesuaikan dengan pekerjaan kita, gimana pekerjaan kita, entah itu 2 shift, 3 shift atau 1 shift. Yang jelas itu yang mempengaruhi gaji besar di Korea itu adalah lama atau banyaknya jam lembur, jam kerja, itu yang mempengaruhi. Jadi nggak bisa disamakan di Korea gajinya besar itu enggak. Nah, buat teman-teman tuh gambarannya nanti. Baiklah, ini saya juga pesan buat teman-teman ini karena sekarang lagi musim corona. Jadi buat teman-teman yang di Korea khususnya, ketika keluar-keluar harus berhati-hati, waspada, tetap jaga diri, selalu pakai masker, kalau perlu pakai sarung tangan. Kalau nggak ada keperluan yang penting-penting banget, jangan keluar-keluar, lebih baik di rumah, karena sekarang lagi kondisinya lagi sekarang mencekam kayak gini. Bukan saya nakut-nakutin, tapi saya ini berbagi informasi, saling mengingatkan kita. Jadi kita harus saling menjaga, saling mengingatkan di sini. Jaga kesehatan, jaga keselamatan. Karena virus corona tuh korbannya udah makin banyak sekarang. Tapi buat yang mau tes jangan kendor juga, jangan mentang-mentang ada corona terus mentalnya kendor. Yang penting niat tujuan kalian baik, insya Allah kalian akan selalu dilindungi, diberikan keselamatan, kelancaran. Selamat menempuh ujian atau tes IPS topik buat teman-teman yang akan ikut ujian pada tahun 2020 ini. Semoga sukses dan lancar, dimudahkan pokoknya semuanya prosesnya. Badannya sehat, pokoknya sampai Korea terwujud cita-citanya apa yang diinginkan. Gak usah pokoknya kita minder jadi TKI, yang penting kita niatnya kita kerja halal, kerja berkah untuk keluarga. Saya ucapkan selamat berjuang buat para teman-teman yang ingin berjuang, selamat berjuang para pejuang keluarga, pejuang devisa, pokoknya pejuang keluarga. Semangat ya. Begitu aja lah ya video kali ini ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman.